Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Yuk, simak video berikut. Apa itu transformasi? Transformasi itu adalah perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal ke posisi lain. Ilustrasinya seperti ini. Kalian pasti pernah menggeser sebuah meja. Nah, apakah yang terjadi ketika meja itu kalian geser? Apakah meja itu berubah bentuk, berubah ukuran atau arahnya? Nah, contoh perubahan posisi seperti itu. Contoh lain, ketika kalian bercermin, nah, bendanya ternyata berubah posisi berada di depan kalian dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh perubahan posisi. Nah, yang kita bahas di sini adalah khusus transformasi geometri, di mana transformasi geometri itu ada 4 macam. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan, yang kedua adalah translasi atau pergeseran, yang ketiga dilatasi atau perbesaran, dan yang keempat rotasi atau perputaran. Nah, ini contoh yang pertama adalah contoh refleksi atau pencerminan. Bahasa kita adalah pencerminan. Kalau kita perhatikan, kalian bayangkan sendiri, di rumah juga bisa praktek. Ketika kalian bercermin, seperti ini ada anak bercermin, apa yang terjadi? Nah, pasti bayangan kalian persis sama dengan kalian sendiri. Jadi bayangannya sama dengan bendanya, baik ukuran maupun bentuknya. Bagaimanakah dengan jarak benda terhadap cermin? Begitu juga dengan jarak bayangan pada cermin. Nah, pastilah sama. Refleksi geometri yang dimaksud di sini adalah refleksi yang memindahkan semua titik dengan menggunakan sifat pencerminan pada cermin datar. Oke ya. Nah, sekarang kalau kita lihat refleksi pada geometri ya, berarti kita nanti fokuskan pada bidang koordinat kartesius. Yang kita cerminkan, yang kita refleksikan nanti pertama adalah titik, kemudian garis, kemudian bangun. Ambil contoh yang pertama ya. Kita lihat sekarang pencerminan terhadap titik pusat 0,0. Ini pencerminan pertama. Perhatikan. Jadi nanti ini titik 0,0 ini sebagai cerminnya. Kita ambil contoh, misalkan ada titik A di 2,3. Kita cerminkan terhadap titik 0,0. Nah, sebagaimana kita tahu, jika bendanya ada di sini, cerminnya ada di sini, pasti bayangannya di depannya, pasti bayangannya di daerah ini. Jarak cermin, jarak benda ke cermin dan jarak bayangan pasti sama. Nah, kalau titik A ada di sini, nah, pasti bayangannya ada di sini. Kita lihat jarak A terhadap cermin. Turun berapa ini? 1, 2, 3. Kemudian geser ke kiri 2. 1, 2. Nah, kalau kita lihat bayangannya ada di sini sama enggak? Ya. 1, 2, 3 geser ke kanan 2. Nah, ini bayangannya. A aksen berarti di titik koordinat berapa A aksen? -2, -3. Sehingga bisa kita tulis, kita simpulkan, ketika ada titik A 2,3, kita cerminkan terhadap titik pusat, maka nanti bayangannya A aksennya menjadi -2, -3. Ambil contoh yang lain, misalkan ada titik, katakanlah di sini, oke, titik B, berapa ini? Titik B-nya 3,7. Bayangannya atau B aksennya ketika kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0 berada di mana? Nah,
pasti berada di sini B aksennya. Berapa ini? Ya, min 3, min 7. Nah, perhatikan jarak benda terhadap cermin B terhadap titik pusat dan jarak B aksen terhadap titik pusat pasti juga sama. Kalau kita cari pakai Pythagoras pastinya sama, ya. Oke, kita simpulkan di sini. Ketika ada titik B 3,7 kita cerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya atau B aksen berada di titik min 3, min 7. Contoh ketiga, misalkan ada titik C di min 5,2. Nah, perhatikan ini titik C-nya berada di sini. Kita cerminkan terhadap titik 0,0. Nanti bayangnya kira-kira ada di mana? Ayo. Nah, betul, pasti ada di C aksennya berada di 5, min 2. Oke. Sehingga bisa kita tulis C min 5,2 kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0. Bayangannya atau C aksennya 5, min 2. Dari 3 contoh ini, dari 3 titik ini yang sudah kita cerminkan, bisa kita ambil kesimpulan secara umum bahwa ketika ada titik X, Y kita cerminkan terhadap titik pusat 0,0, nanti bayangannya berubah menjadi apa yuk? Nah, perhatikan, ini awalnya 2,3 menjadi min 2, min 3. Ini awalnya 3,7 ternyata menjadi min 3, min 7. Ini min 5,2 ternyata setelah dicerminkan menjadi 5, min 2. Kita ambil kesimpulan, ketika awalnya X, Y, maka setelah dicerminkan terhadap titik pusat menjadi min X, min Y. Ini kesimpulan pencerminan terhadap titik pusat. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu X. Nah, sekarang sumbu X di sini sebagai cerminnya, ya. Misalkan ada titik A 4,2 kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, karena bayangannya pasti berada di depan cermin, ketika bendanya ada di sini, titik A-nya ada di sini, jelas bayangannya ada di sini. Jaraknya sama, kita hitung saja ini jaraknya berapa terhadap sumbu X. 1, 2. Nah, bayangannya berarti sama. 1, 2. Nah, berarti A aksen berada di koordinat berapa ini? 4, min 2. Kita tulis hasilnya. A 4,2 kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya atau A aksen sama dengan 4, min 2. Contoh titik berikutnya, misalkan titik B min 3,5 kita cerminkan terhadap sumbu X. Nah, berarti bayangannya kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Jelas 1, 2, 3, 4, 5. Iya, berada di B aksen dengan koordinat bayangan min 3, min 5. Sehingga kita tulis hasilnya ketika ada B min 3,5 kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya atau B aksen min 3, min 5. Kita simpulkan, ya, ketika ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, perhatikan dari atas tadi 4,2 ini kan berubah menjadi 4, min 2. Apanya yang berubah? X, Y. Apa yang berubah? Ya, betul. Yang berubah adalah Y-nya. Berubah jadi min. Begitu juga dengan ini, min 3,5. Berarti min 3, min 5. X-nya tetap, Y-nya berubah jadi min. Artinya ketika ada X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, nanti X-nya tetap, Y-nya yang berubah menjadi min Y.
Yang berikutnya kita lihat pencerminan terhadap sumbu Y. Sama dengan yang tadi, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh, misalkan ada titik A, berapa ini? 2,3. Oke, kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sekarang sumbu Y ini sebagai cerminnya, jelas bayangannya ada di mana? Oke, sekarang sudah pinter ya semuanya ya. Berarti A aksen berada di koordinat berapa ini? Min 2,3. Pinter. Ambil contoh yang lain. Kita ambil contoh yang negatif lah. Awalnya ada di sini, misalkan B berapa ini? Min 3, min 4. Kita cerminkan terhadap sumbu Y. Berarti bayangannya ada di pinter. Aksennya berada di 3, min 4. Nah, sekarang kita simpulkan. Ini kesimpulan kita. Ketika ada titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y, berubah menjadi atau bayangannya menjadi min 2,3. Apanya yang berubah, apanya yang tetap? Nah, perhatikan. X-nya berubah menjadi min, Y-nya tetap. Sekarang contoh kedua, min 3, min 4 dicerminkan terhadap sumbu Y, berubah menjadi 3, min 4. Oke, berubahnya yang berubah tadi apa? X atau Y-nya? Ya, yaitu X. Nah, sekarang ketika ada X, Y secara umum ya kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya menjadi yang berubah X, berarti min X, Y-nya tetap, Y. Pencerminan keempat yaitu pencerminan terhadap Y sama dengan X. Nah, sekarang cerminnya itu adalah garis Y sama dengan X. Awas hati-hati, bukan sumbu X, bukan sumbu Y. Sekali lagi cerminnya adalah garis Y sama dengan X. Di mana garis Y sama dengan X? Nah, kita gambar dulu. Nah, masih ingat kalian cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan X atau Y min X sama dengan 0? Yuk kita gambar dulu. Nah, ini cerminnya yaitu garis Y sama dengan X. Nah, oke ya. Nah, sekarang sama dengan yang tadi, misalkan ada benda atau ada titik, katakanlah ini ya. Titik koordinat berapa di sini? Misalkan ini titik A 2,3. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X. Ini sebagai cerminnya, bayangannya di mana? Nah, karena di depannya dan jaraknya sama, jelas berada di sini. Nah, iya kan? Maka ini adalah A aksen. Koordinat berapa ini? 3,2. Oke. Contoh yang lain, misalkan B min 4, min 2. Nah, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Bayangannya di, oke, lihat di depannya, jaraknya sama. Nah, betul, berarti ada di berapa ini B aksen? Koordinatnya min 2, min 4. Kita simpulkan, ketika ada A 2,3 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berubah atau bayangannya menjadi 3,2. Nah, perhatikan awalnya XY 2,3 berubah seperti ini. Terbalik ya. Nah, Y-nya sekarang jadi X, X-nya sekarang menjadi Y-nya. Begitu juga dengan titik B min 4, min 2. Dicerminkan terhadap Y sama dengan X, berubah menjadi min 2, min 4. Sehingga bisa kita simpulkan, ketika ada titik koordinat X, Y, kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, berarti nanti bayangannya berubah menjadi Y, X. Pencerminan berikutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, seperti tadi, kita buat garisnya terlebih dahulu atau kita buat cerminnya terlebih dahulu, yaitu tidak lain adalah garis Y sama dengan min X. Nah, ini garis Y sama dengan min X. Sebagai cerminnya, sekarang misalkan ada titik A, titik 3, min 2.
kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, jelas bayangannya ada di sini ya. Seperti tadi, berarti berapa ini koordinatnya? 2, min 3. Oke. Nah, awalnya ada di sini, bayangannya ada di sini. A aksennya. Oke. Misalkan ada titik B min 4,2, kita cerminkan, nanti jelas bayangannya ada di sini ya, B aksen ya. Min 2,4. Oke. Kita simpulkan ketika ada A 3,-2, kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, ternyata menjadi bayangannya menjadi 2,-3. Ya, angkanya berkebalikan. Ya, yang awalnya ini min 2 sekarang ditaruh di X jadi 2,-3. Ini pun juga ketika B min 4,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, ternyata bayangannya menjadi min 2,4. Kita simpulkan ketika ada titik koordinat X, Y, kita cerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi min Y, min X. Pencerminan berikutnya adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. H ini bisa diganti sembarang ya. Contoh di sini cerminnya kita tentukan garis X sama dengan 3. Jadi ini adalah garis X sama dengan 3. Nanti bisa diubah-ubah cerminnya. Kadang soal itu tertulis garisnya X sama dengan 4 atau X sama dengan 7 dan sebagainya. Itu sebagai cermin. Nah, kita ambil contoh saja di sini X sama dengan 3. Misalkan ada benda di sini. Titik A 1,3. Kita cerminkan terhadap X sama dengan 3. Ini sebagai cerminnya, jelas bendanya dan bayangannya jaraknya sama terhadap cermin. Jelas bayangannya ada di sini. A aksennya berapa ini? 5,3. Ya. Contoh lain, misalkan ada benda di sini, titik B 2,-4. Kita cerminkan, jelas bayangannya ada di sini. Jadi B aksen sama dengan 4,-2. Oke, tinggal kita simpulkan sekarang. Oke ya, ini tadi salah tulis 4,-4. Nah, bayangannya jadi ini. Tinggal kita simpulkan sekarang. Tadi di awal ketika ada titik 1,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, bayangannya menjadi 5,3. Dalam hal ini komponen Y-nya tetap 3, tetap 3. Ini pun juga min 4. Mohon maaf, ada kesalahan ya. Oh, ini tadi keliru ya. Nah, oke. Y-nya tetap ya, min 4, min 4 tadi ya. Saya salah tulisnya. Oke. Y-nya tetap. X-nya yang berubah. 1 menjadi 5, 2 menjadi 4. Nah, kita olah ini. Nah, ternyata 5 itu tidak lain dari 2 kali pencerminnya tadi 3 dikurangi komponen X awal 1. Nah, 4 tidak lain dari 2 kali cerminnya tadi dikurangi komponen X awal. Oke, 6 dikurangi 2, 4. Jadi terakhir ketika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, nanti bayangannya berubah menjadi Y-nya tetap, X-nya berubah menjadi 2 kali H dikurangi X. Ini kesimpulan kita. Terakhir, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Persis dengan yang tadi, jadi kita tentukan dulu cerminnya. Y sama dengan 4 contoh ya, cerminnya berarti ada di sini. Tarik garis. Ini sebagai cermin. Kita ambil sekarang misalkan ada titik A berapa ini? 2,6. Kita cerminkan, maka jelas bayangannya ada di sini. Ini A aksennya. Berapa? 2,2. Contoh yang lain, berapa ya? Nah, misalkan di sini ada B, kok B aksen B berapa ini B-nya?
min 3,5. Kita cerminkan, jelas bayangannya ada di sini. Ini B aksennya. Min 3,3. Oke. Tinggal kita simpulkan seperti itu. Kalau kita ikuti seperti pencerminan sebelumnya, ternyata cocok, ini sama ya, perubahannya sama. Misalkan ketika tadi ada A 2,6, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, A aksennya menjadi 2,2. Dalam hal ini komponen X-nya tetap. Sekarang ganti Y yang berubah, 6 menjadi 2, berikutnya ini 5 menjadi 3. Nah, dari mana perubahan itu? Nah, ternyata kalau dicari, 2 ini tidak lain dari 2 kali cerminnya tadi dikurangi komponen Y awal. Nah, sama dengan 2. Begitu juga dengan 3 ini. 3 ternyata diperoleh dari 2 kali cerminnya dikurangi komponen Y awal. Oke. Jadi kita simpulkan, ketika ada titik X, Y, kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka nanti bayangannya menjadi X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2 kali K dikurangi Y.